Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Anam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Perkenalkan, nama saya Novita Naomi dengan NIM 24025111127. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bab 1 pendahuluan, terutama bagian latar belakang dari student project The Use of Volatile Gas in General Anesthesia. Jadi, latar belakang yang mendasari terbentuknya student project ini terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama, itu adanya kebutuhan mendasar terhadap relaksasi dalam prosedur bedah. Lalu yang kedua, efektivitas dari agen volatile yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu induksi dan juga pemulihan oleh agen volatile yang lebih singkat. Dan yang keempat, itu adanya keamanan dan juga kenyamanan dalam induksi anestesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 129. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa definisi gas volatil dan bagaimana sejarah penggunaannya dalam anestesi umum. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja gas volatil dalam menciptakan efek anestesi, termasuk farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis gas volatil yang umum digunakan, serta apa indikasi, kontraindikasi, dan efek sampingnya. Yang keempat, apa keunggulan dan tantangan penggunaan gas volatil dibandingkan metode anestesi lainnya. Yang kelima, bagaimana implikasi penggunaan gas volatil terhadap pengembangan praktik anestesiologi di masa depan. Untuk tujuan dari penulisan, yang pertama, mengkaji sejarah dan perkembangan penggunaan gas volatil dalam anestesi. Yang kedua, menjelaskan mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik gas volatil. Yang ketiga, membandingkan keunggulan gas volatil dengan metode anestesi lainnya. Yang keempat, menyusun panduan mengenai indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Yang kelima, memberikan wawasan tentang tantangan dan implikasi penggunaannya dalam praktik klinis. Yang selanjutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan peneliti mengenai penggunaan gas volatil dalam anestesi umum. Yang kedua, membantu memahami potensi, manfaat, dan risiko gas volatil sehingga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan klinis. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama di bidang anestesiologi. Yang keempat, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait inovasi dan optimalisasi penggunaan gas volatil di masa depan. Perkenalkan, nama saya Hikmar Fatir Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 125 yang akan menjelaskan definisi tentang VOC yang merupakan senyawa yang memiliki volatilitas yang tinggi, mobilitas yang signifikan, tahan degradasi, sehingga memungkinkan penyebarannya di lingkungan. VOC mencakup hidrokarbon aromatik seperti benzena dan toluena, dan hidrokarbon terhalogenasi seperti kloroetilena dan juga trikloroetilena, dengan beberapa jenisnya bersifat karsinogenik. Sumber VOC meliputi emisi alami dari tumbuhan, kebakaran hutan, dan proses anaerob, serta aktivitas antropogenik seperti industri, penggunaan bahan kimia, transportasi, pembakaran bahan bakar, dan juga pembuatan farmasi. Perkenalkan, nama saya Darren Jerioli dengan 3 digit NIM terakhir 133. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja gas volatil dalam anestesi. Mekanisme kerjanya ini sendiri sebenarnya belum dipahami, namun terdapat konsensus bahwa mereka menginhibisi chloride channel dan potassium channel yang merupakan reseptor GABA. Contohnya saya cantumkan beberapa yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian selanjutnya. Neurotransmitter GABA menempel ke reseptor GABA A dan GABA B. Penempelan menyebabkan ion klorida masuk melalui chloride channel. GABA A terdiri dari 2 subunit alfa, 2 subunit beta, dan 1 subunit gamma yang membentuk suatu pentamer yang memiliki chloride channel. Untuk GABA B, itu merupakan suatu reseptor terkoppel protein G metabotropik G protein coupled reseptor yang meningkatkan konduktasi ion potasium pada postsynaptic neuron dan menghambat konduktasi ion kalsium pada presynaptic neuron. Intinya keduanya akan menghiperpolarisasi postsynaptic neuron sehingga menyebabkan efek berupa inhibisi. Volatil itu sendiri merupakan suatu modulator allosterik yang dimana terdapat residu pada transferan domain dari reseptor GABA A dan reseptor glisin yang penting dalam modulasi gas volatil dan long chain alkohol. Sensitivitas pada gas volatil disebabkan karena adanya residu beta-2,3N265 pada TM2 pada subunit beta-2 dan beta-3, walaupun memang pada non-gas volatil itu lebih sensitif. Situs pengikatan gas volatil ke situs allosterik ada 2, yaitu beta-3M268 pada TM3 dan di dekat namun bukan tepat di beta-2,3N26511. Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gas volatil dan aplikasinya. Jadi, gas-gas volatil dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori berdasarkan titik didihnya. Yang pertama adalah very volatile organic compounds yang memiliki rentang titik didih antara 0 hingga 50-100 derajat Celcius. Salah satu contohnya adalah propan yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan dan memasak. Lalu yang kedua adalah volatile organic compounds yang memiliki rentang titik didih antara 50-100 hingga 240-260 derajat Celcius.
Contohnya meliputi formaldehida yang digunakan dalam bahan bangunan dan dikenal sebagai karsinogen. Lalu yang ketiga adalah semi-volatile organic compounds yang memiliki rentan titik didih antara 240 sampai 260 hingga 380 sampai 400 derajat Celcius. Contohnya adalah pestisida seperti DDT dan klordan yang digunakan dalam pertanian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Usawat Priscil Sinaga dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Sekarang saya akan membahas mengenai farmakokinetik dari volatile gas sebagai general anesthesia. Volatile gas bersama dengan gaseous anesthesia tergabung dalam inhaled anesthesia. Inhaled anesthesia memasuki tubuh melalui rute inhalasi dan dia akan melalui jalur pernapasan untuk mencapai alveolus. Ini disebut uptake. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi uptake, salah satunya adalah tekanan parsial dari gas yang akan dihirup. Yang lain adalah profil farmakokinetik dari gas anestesi itu sendiri. Kedua hal ini bisa dipengaruhi oleh dokter anestesi untuk menciptakan kecepatan uptake yang berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya, dokter anestesi bisa meningkatkan tekanan parsial dari gas yang akan dihirup untuk menciptakan gradien konsentrasi yang lebih curam dan mempercepat kecepatan uptake. Selain uptake, kita juga perlu membahas pemulihan dari efek gas anestesi, yaitu melalui eliminasi. Salah satu yang berperan dalam proses eliminasi adalah blood gas partition coefficient. Dengan tingginya blood gas partition coefficient, berarti gas anestesi itu akan semakin sulit dieliminasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresi Jessica Winarto dengan 3 digit NIM terakhir 141. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari sevofluran yang itu merupakan salah satu agen anestesi inhalasi berupa gas volatil. Jadi, sevofluran ini bekerja sebagai agonis reseptor GABA, serta meningkatkan efek inhibisi neurotransmitter untuk menghasilkan sedasi dan analgesia. Satu, sevofluran ini juga memodulasi reseptor nikotinik asetilkolin dan glutamat, serta menghambat transmisi simptomatik, sehingga menyebabkan relaksasi otot dan mengurangi persepsi nyeri. Dengan keunggulan-keunggulan ini, seperti onset yang cepat dan profil hemodinamik yang stabil, sevofluran ini sangat efektif dalam berbagai prosedur bedah. Namun, penggunaannya juga perlu diawasi karena proses pembentukan metabolit nefrotoksik dalam kondisi tertentu. Salah satunya yaitu aliran gas yang rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalidul Payana dengan 3 digit saya 145. Jadi saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontradiksi penggunaan gas volatile. Jadi indikasi penggunaannya yaitu pertama, anestesi umum pada prosedur bedah dengan pemberian anestesi yang cepat dengan kontrol kedalaman yang baik serta onset dan offset yang cepat. Yang kedua itu manajemen ICU. Jadi efektif untuk sedasi pada pasien dengan kondisi kompleks seperti ARDS dan status asmatikus, mengurangi kebutuhan aploid dan mempercepat waktu ekstubasi. Yang ketiga itu ada perlindungan miokardial, yaitu mengurangi cedera reperfusi selama operasi jantung. Selanjutnya ada kontradiksi dalam penggunaannya, yaitu pertama maligan hypertermia, yaitu kontradiksi absolut pada pasien dengan riwayat atau predisposisi kondisi ini. Yang kedua ada peningkatan tekanan intrakranial, yaitu risiko vasodilatasi cerebral yang dapat memperburuk tekanan intrakranial. Yang ketiga pada kehamilan yaitu risiko terhadap janin menyebabkan penggunaan umumnya dihindari. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Aulia Putri dengan NIM 24025111139 yang akan memaparkan mengenai efek samping penggunaan gas volatil dalam anestesi. Efek yang cukup umum setelah anestesi dikenal dengan nama postoperatif nausea and vomiting, yaitu kondisi mual dan muntah yang dapat terjadi pada pasien pasca operasi 24 jam pertama. Selain itu, gas volatil memengaruhi sistem pernafasan yang dapat terjadi meliputi depresi pernafasan gas volatil, di mana hal ini menekan pusat pernafasan di otak yang menyebabkan pernafasan menjadi lebih lambat dan dangkal. Selanjutnya, kemungkinan adanya obstruksi jalan nafas selama anestesi. Efek gas volatil pada sistem kardiovaskular menyebabkan beberapa gangguan yang mungkin terjadi sebagai efek samping, di antara lain depresi miokardial yang melemahkan kontraksi otot jantung yang dapat menyebabkan penurunan curah jantung. Beberapa gas volatil dapat memicu irama jantung yang tidak normal atau aritmia sehingga dapat menyebabkan bradikardia atau takikardia. Selain memiliki jangka pendek, penggunaan gas volatil dalam anestesi turut memberikan efek jangka panjang. Di antaranya hepatotoksisitas atau kerusakan hati, salah satunya
di mana anestesi dengan volatil gas dapat memicu produksi radikal bebas yang dapat merusak sel-sel hati. Kemudian ada nefrotoksisitas atau kerusakan ginjal, turut menjadi ancaman penggunaan anestesi menggunakan gas volatil. Selanjutnya, paparan jangka panjang terhadap gas volatil, terutama pada petugas medis tanpa ventilasi yang baik, dapat menyebabkan peningkatan risiko paparan kanker. Gas volatil berkontribusi dalam memberikan efek jangka panjang terhadap sistem reproduksi, di mana paparan gas anestesi jangka panjang dapat mempengaruhi kesuburan pada tenaga kesehatan. Kemudian, selain itu dapat meningkatkan risiko malignan hipertermia, yaitu reaksi genetik langka yang mengancam jiwa, di mana tubuh mengalami kenaikan suhu ekstrim, kekakuan otot, dan asidosis metabolik setelah terpapar gas anestesi volatil. Baik, perkenalkan nama saya Gede Kresna Surakusuma dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan penggunaan gas volatil dalam anestesiologi. Yang pertama itu efek anestesinya cepat, terukur, dan reversibel, di mana gas volatil memberikan efek anestesi dengan onset yang cepat dan mudah diatur, serta sifatnya reversibel memudahkan proses pemulihan dari pasien. Yang kedua adalah penyerapannya yang efisien, di mana gas ini diserap di alveoli paru-paru dan didistribusikan ke otak secara efisien, yang mana memastikan efek anestesi yang optimal. Lalu yang ketiga adalah pengaturan konsentrasi yang mudah, di mana konsentrasi gas volatil yang dihirup pasien dapat diatur dengan mudah, yang mana memungkinkan anestesiolog mengontrol tingkat anestesi selama prosedur. Lalu yang keempat adalah waktu pemulihan yang lebih cepat, di mana pasien yang menggunakan gas volatil cenderung pulih lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan gas agen anestesi intravena, karena metabolisme gas volatil yang lebih cepat. Lalu yang kelima adalah resiko apnea yang lebih rendah, di mana dengan teknik induksi bertahap gas volatil lebih aman dan cenderung tidak menyebabkan apnea dibandingkan agen intravena seperti propofol. Lalu yang keenam adalah keamanan pada pasien dengan kondisi paru-paru tertentu, di mana gas volatil itu lebih aman digunakan pada pasien yang gangguan paru-paru, yang mana menjadikannya pilihan yang lebih fleksibel dalam berbagai kondisi klinis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neton Darmili Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan dalam penggunaan gas volatil. Jadi terdapat 6 tantangan yang dapat saya tangkap, yaitu yang pertama adalah komplikasi kardiovaskular, yang kedua adalah gangguan pernafasan, yang ketiga adalah mual dan muntah pasca anestesi, yang keempat adalah hipotermia, yang kelima adalah keberagaman respons pasien, dan yang keenam adalah efek jangka panjang. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Egan Jahataka dengan 3 digit NIM terakhir 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode anestesi yang digunakan dalam prosedur medis. Ada 4 metode utama. Yang pertama adalah anestesi umum. Anestesi umum adalah anestesi yang membuat pasien tidak secara total. Hal ini cocok untuk operasi besar. Keuntungannya adalah relaksasi otot dengan risiko meliputi depresi pernapasan dan mual pasca operasi. Yang kedua ada anestesi regional, yaitu anestesi yang menghambat impuls saraf di area tertentu, namun pasien tetap sadar. Stabilitas hemodinamik adalah keuntungan utama dari anestesi ini, namun dengan risiko hipotensi. Kemudian yang ketiga ada anestesi lokal yang digunakan untuk area kecil, seperti pada prosedur minor. Keuntungan dari anestesi lokal yaitu cepat, sederhana, dan minim komplikasi. Dengan risiko yaitu kurang cocok untuk operasi besar. Dan yang terakhir yaitu pseudoanalgesia, merupakan anestesi yang menggabungkan sedasi dan analgesia. Dalam anestesi ini pasien tetap responsif, cocok untuk prosedur seperti biopsi, meskipun perlu hati-hati terhadap risiko sedasi berlebih. Selanjutnya adalah implikasi penggunaan gas volatil pada praktik anestesiologi. Yang pertama pada efisiensi operasional. Gas volatil dapat mempercepat induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi, sehingga meningkatkan efisiensi di ruang operasi. Yang kedua, keamanan pasien. Eliminasi yang cepat melalui pernapasan dapat mengurangi risiko efek samping, terutama pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Yang ketiga, pada fleksibilitas penggunaan. Gas volatil dapat disesuaikan untuk berbagai jenis operasi, baik itu yang berdurasi pendek maupun panjang. Yang keempat, tantangan lingkungan dan kesehatan. Paparan gas yang tidak terkelola itu bisa mencemari lingkungan dan membahayakan tenaga medis, sehingga membutuhkan teknologi pembuangan yang efektif. Yang kelima, yaitu inovasi dan pengembangan. Gas volatil dapat mendorong agen anestesi baru yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan, serta teknologi pemantauan yang lebih canggih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricidara Andreas dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai student project kami, yaitu gas volatil yang merupakan senyawa kimia organik yang mudah menguap dan tersebar di lingkungan. Dalam anestesi umum, gas volatil seperti halothane, isoflurane, desflurane, dan sevoflurane bekerja dengan mempengaruhi reseptor GABA A dan GABA B melalui inhibisi ion klorida dan potasium yang menghasilkan efek inhibisi neuronal. Gas volatil diklasifikasikan berdasarkan titik didihnya menjadi VVOC, VOC, dan SVOC yang digunakan dalam berbagai produk.
Penggunaannya dalam anestesi umum mempengaruhi sistem saraf pusat, menghasilkan efek anestetik yang cepat, terukur, dan juga reversibel. Namun gas volatil memiliki kontraindikasi seperti malignant hipertermia dan peningkatan tekanan intrakranial. Efek samping yang dapat terjadi meliputi gangguan pernafasan, kardiovaskular, serta efek jangka panjang seperti hepatotoksisitas dan nefrotoksisitas. Meskipun demikian, gas volatil memiliki keunggulan dalam pengaturannya yang mudah dan risiko apnea yang rendah selama induksi. Penggunaan gas volatil dalam anestesi umum juga menghadapi tantangan seperti komplikasi kardiovaskular, gangguan pernafasan, dan efek jangka panjang. Berbagai metode anestesi seperti anestesi umum, regional, lokal, dan pseudoanalgesia memiliki mekanisme dan tantangannya masing-masing. Penggunaan gas volatil juga mempengaruhi praktek anestesiologi, mencakup efisiensi, keamanan, fleksibilitas, serta tantangan dalam lingkungan dan kesehatan.